Amin. Kembali ke kitab Kejadian pasal 1. Ketika Anda tahu bahwa William Branham adalah seorang manusia yang dilahirkan di bawah bintang tertentu, seperti Tuhan Yesus dulunya. Amin. Seperti Musa dulunya, Nabi Exodus yang pertama, seperti Paulus dulunya. Brother, Anda harus kembali ke nas kitab suci. Anda harus kembali ke Alkitab. Anda harus kembali ke kitab Kejadian. Maka Anda akan tahu bahwa kita bukan sedang mengikuti manusia, bahwa kita bukan sedang mengikuti pesan. Kita mengikuti Alkitab. Anda bagian dari Alkitab. Dan bahwa Anda bagian dari Alkitab untuk zaman ini, Anda harus menghidupi Alkitab dan menjadi Alkitab yang hidup. Ada amin? Sehingga Anda bukan pengikut Branham. Ini melampaui hal itu. Haleluya! Praise the Lord. Itu sebabnya Anda harus mengkhotbahkan dari Alkitab. Paham? Dan pesan adalah untuk menafsirkan isi Alkitab, menyingkapkan misteri yang tersembunyi. Amin. Dan misteri yang tersembunyi yang disingkapkan Kristus melalui nabinya adalah untuk mempelai wanita. Ya, misteri dari suami hanya kepada istri. Terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Sehingga Anda bisa melihat di sini, ini pelayanan adalah pelayanan yang spesial di akhir zaman. Amin. Haleluya. Dan Anda bisa melihat seperti yang saya katakan di hari Jumat kemarin. Ada beberapa penulis tentang biografi Brother Branham dan mereka punya konsepnya sendiri. Gak ada masalah dengan konsep itu. Sama seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes keempat Injil. Masing-masing melihat dari sisi yang berbeda. Amin. Matius, Lukas berbicara tentang silsilah dan kelahiran Yesus. Amin. Markus berbicara tentang bagaimana Yesus dibaptis dan dicobai di padang gurun. Betul? Markus dimulai dengan nas-nas itu, dengan kelahiran Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya. Tapi lihat kitab Yohanes. Dia memulai dengan pasal pertama, dengan ayat pertama, pada mulanya lah firman. Oh, terpujilah nama Tuhan. Pada mulanya lah firman. Dan Injil Yohanes adalah binatang yang keempat. Amin. Dari keempat binatang yang mengelilingi dan menjaga tahta di sorga. Dan binatang yang keempat adalah suku Dan, berada di sebelah selatan. Amin. Yang mengelilingi tabernakel di padang gurun, Panji suku Dan. Amin. Itulah pelayanan Raja Wali terbang. Dan kita dijanjikan seorang nabi akan tampil di akhir zaman. Karena zaman inilah zamannya ketika ketujuh guru yang dilarang dituliskan oleh Yohanes harus disuarakan, harus dikumandangkan. Maka harus ada mulut bejana di muka bumi untuk menyuarakan itu. Amin. Karena tidak ada jabatan yang tertinggi selain nabi sebagai pelihat. Dan pelayanan nabi adalah pelayanan mata. Mata lah melihat. Pentakosta lah pelayanan mulut. Siki-siki raba-raba dan oke? Itulah pelayanan mulut. Tapi pelayanan nabi lah pelayanan mata. Amen. Dan sesudah mata, tidak ada lagi indera yang lebih tinggi dari mata selain pikiran. Amin. Dan pikiran adalah yang mengontrol segenap tubuh. Dan siapakah yang mengontrol segenap tubuh selain sang kepala? Kristus yang adalah kepala atas gerejanya. Siapakah yang mengendalikan
dan memimpin istri selain suami yang adalah kepala rumah tangga. Amin. Dan siapakah yang melayani raja selain ratu yang adalah istri? Renungkan hal itu. Amin. Sehingga dibutuhkan pelayanan seorang nabi tampil di bumi untuk menyuarakan akan ketujuh guru ini. Amin. Sehingga dari mulutnya, amin, firman yang diucapkan muncul. Firman yang diucapkan adalah benih yang asli. Terpujilah nama Tuhan. Dan ketujuh guru adalah firman yang dimaksudkan. Sebuah pesan di masanya nabi malaikat yang ketujuh ada di bumi. Dan itu adalah misteri kedatangan Tuhan. Amin. Ketika ketujuh guru dikumandangkan. Glory. Dan Anda lihat tiga Alkitab tersebut. Bintang, piramida, dan Alkitab yang tertulis. Dan Nabi kita mengajarkannya dengan istilah tersebut. Bintang, maka Nabi mengajarkan, lihat 12 zodiak perbintangan itu. Zodiak yang pertama adalah Virgo, Virgin, Perawan, dan zodiak yang terakhir adalah Leo, Singa. Amin. Haleluya. Dia datang yang pertama lahir dari Perawan, Virgin. Amin. Sebagai anak domba. Tapi kedatangan dia yang kedua berada di bawah zodiak Leo, Singa. Amin.